Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imelda Juliani dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses sterilisasi pada alat-alat medis. Sebelum itu, marilah kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan sterilisasi. Nah, yang dimaksud dengan sterilisasi yaitu suatu proses untuk membunuh semua mikroorganisme patogen, termasuk bakteri yang ada pada peralatan-peralatan kesehatan. Nah, di sini ada istilah patogen. Yang dimaksud dengan mikroorganisme patogen yaitu suatu mikroorganisme yang mampu menimbulkan penyakit, sehingga harus dibasmi dan harus dibunuh. Lalu, bagaimana sih caranya melakukan teknik sterilisasi itu? Nah, teknik sterilisasi itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara fisis dan cara kimia. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang cara fisis. Nah, cara fisis ini ada beberapa metode. Yang pertama, metode radiasi. Sterilisasi menggunakan metode radiasi ini biasanya yang sering digunakan adalah sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, dan lain-lain. Yang pertama, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini menggunakan katoda panas ke dalam tabung. Katoda bertekanan rendah yang diisi dengan uap raksa. Kemudian sinar gamma digunakan untuk sampel yang tertutup plastik. Tidak boleh untuk makanan dan obat-obatan, karena akan merubah struktur kimianya. Nah, contoh alat-alat dan bahan kesehatan yang disterilisasikan dengan radiasi adalah plastik wound dressing, benang jahit operasi, tabung suntik, dan sarung tangan. Keuntungan sterilisasi dengan menggunakan radiasi yaitu tidak menyebabkan peningkatan temperatur, sehingga dapat digunakan untuk mensterilisasi bahan yang tidak tahan panas. Sedangkan kekurangan untuk sterilisasi dengan menggunakan radiasi ini yaitu membutuhkan alat yang telah terspesialisasi atau alat yang canggih. Yang selanjutnya adalah metode pemanasan dengan uap air dan tekanan. Metode sterilisasi dengan pemanasan dengan uap air ini dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu sampel yang akan disterilkan ditaruh di atas lempengan saringan dan tidak mengenai air yang ada di bawahnya. Kemudian pemanasan dilakukan hingga air yang ada di bawah mendidih. Lalu organisme yang tidak berspora akan mati dalam waktu 10 menit dan yang berspora akan mati dalam jangka waktu 30 menit. Kemudian, karena ada beberapa jenis spora yang kuat yang mampu bertahan hingga berjam-jam, maka dalam proses sterilisasi ini ditambahkan zat natrium karbonat Na2CO3. Dengan adanya zat ini, spora yang kuat tersebut akan mati dalam jangka waktu 30 menit. Kemudian metode selanjutnya adalah metode pemanasan secara kering dan pemanasan secara basah. Disebut pemanasan kering karena tidak menggunakan air ataupun zat cair. Dan sebaliknya, jika pemanasan basah itu menggunakan air ataupun zat cair. Metode sterilisasi pemanasan secara kering ini menggunakan alat yang seperti oven yang dapat memanaskan, yang mana temperaturnya mencapai 160 derajat sampai 180 derajat yang akan membuat rusaknya sel-sel hidup karena adanya autooksidasi sehingga bakteri patogen akan mati. Melakukan sterilisasi pada suhu 160 derajat maka akan membuat bakteri mati dalam jangka waktu 1 jam. Dan jika dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 180 derajat, maka proses pembunuhan bakterinya akan lebih cepat, yaitu dalam jangka waktu setengah jam. Nah,
Alat-alat medis yang dapat disterilkan dengan metode ini yaitu seperti alat-alat pipet tetes, tabung reaksi, jarum operasi, jarum suntik, dan lain-lain. Kedua yaitu teknik basah. Teknik basah ini dilakukan teknik perebusan, yaitu lebih kurang 30-60 menit. Alat yang disterilkan bisa berbahan dasar gelas, seperti gelas ukur dan tabung reaksi. Yang kedua adalah metode sterilisasi secara kimia. Metode sterilisasi ini biasanya dengan menggunakan larutan kimia, alkohol 96% atau sulfur dioksida dan klorin. Nah, ini adalah contoh sterilisasi secara kimia. Yang pertama ada cleaning. Di tahap cleaning itu, kita akan melakukan semua tahap pembersihan, yaitu penghilangan bagian yang bukan dari instrumen. Jadi, dibersihkan cleaningnya biasanya digunakan dengan air. Air yang digunakan di sini adalah air yang sudah diproses, yang tidak ada mineralnya yang dapat memicu korosi. Dan di proses cleaning ini merupakan proses yang paling penting, karena dapat menghilangkan mikroorganisme dalam jumlah yang paling banyak. Kemudian setelah di cleaning, maka dilakukan desinfeksi, yaitu adalah mengurangi jumlah bakteri, bukan menghilangkan, tetapi mengurangi. Desinfeksi ini dilakukan dengan menggunakan bahan kimia atau desinfeksi termal. Jadi, bahan kimia apa aja sih yang digunakan? Ada yang memakai alkohol dan ada juga yang memakai klorin. Kemudian setelah ia didesinfeksi, maka tahap terakhirnya adalah sterilisasi. Di sini tahap sterilisasinya ada yang suhu tinggi dan ada yang suhu rendah. Suhu tinggi digunakan untuk alat-alat yang tahan terhadap suhu tinggi. Sterilisasi dengan suhu tinggi digunakan dengan alat autoklaf atau dengan oven. Dan peralatan yang tidak tahan dengan suhu tinggi, misalnya seperti karet dan alat-alat yang tidak bisa disterilisasikan dengan suhu tinggi, maka disterilisasikan dengan suhu yang rendah. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.